Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul seperti saat sekarang ini. Selawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen yang mengajar pada saat ini dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya yang saya sayangi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sampaikan pidato singkat saya yang insya-Allah berjudul Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Agama Islam adalah obor yang menerangi setiap hati umat Islam. Dengan Islam, seseorang akan menemukan padang kehidupan yang terang benderang. Ia akan merasa aman, tentram, terhindar dari rasa was-was, stres dan tekanan hidup yang berlebihan. Hal ini tidak lain karena Islam mengatur segala tatanan hidup manusia. Islam mengantarkannya menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi dengan bekal akal sehat dan nafsu yang terkendali. Islam menyuruh setiap pemeluk-pemeluknya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagai bentuk komitmen terhadap iman yang ia ikrarkan dengan mengucap kalimat syahadat, Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus dan demikian itulah agama yang lurus. Dari arti ayat di atas jelaslah bahwa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan mengerjakan perintah-perintahnya seperti salat, zakat dan lain-lain. Karena Allah, orang beriman hanya dituntun untuk mengerjakan amal saleh semata seperti solat, puasa, berdoa, dan lain-lain tanpa memperhatikan masyarakat sekitarnya. Dengan kata lain, seseorang dituntun untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Ia juga harus memperhatikan apakah orang lain juga melakukan hal yang sama, apakah kemungkaran masih terjadi di sekitar rumah tinggalnya. Inilah konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yakni selain dia dituduh untuk melakukan ibadah pribadi kepada Allah, ia juga harus memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan dan melarangnya berbuat kemungkaran. Hadirin dan rekan-rekan yang berbahagia, amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita jalankan. Dalam menjalankannya harus ada keseimbangan, yakninya selain kita menyuruh seseorang berbuat baik, kita juga harus melarangnya berbuat buruk. Jangan sampai kita lakukan salah satu dan kita meninggalkan yang lainnya. Misalkan kita menyuruh seseorang lain sholat, maka kita harus melarangnya berjudi, berkata bohong, mencuri dan lainnya. Ibarat pesawat terbang, kedua baling-balingnya harus aktif bekerja dengan baik. Bila salah satu baling-baling bekerja dengan baik, maka pesawat akan jatuh. Oleh karena antara amar ma'ruf dan baling-baling nahi harus berjalan dengan baik, maka keimanan dan keislaman seseorang akan terjaga dengan baik. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa amar ma'ruf nahi mungkar Allah mutlak untuk dijalankan. Bila seseorang di sekitar kita berbuat kemungkaran atau tidak mau berbuat kebaikan, sedangkan kita mengetahuinya, maka kita akan terima akibatnya. Kita akan ikut terkena murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita rajin beribadah. Allah berfirman, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kaum, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Dari arti ayat tersebut jelas bagi kita bahwa siksa Allah bukan khusus bagi orang yang durhaka kepada Allah, para ahli maksiat dan penggila dosa. Kita akan terkena azab Allah bila kita diam saja dan tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar padahal kita mengetahuinya. Namun sebaliknya, Allah akan memberikan apresiasi yang besar terhadap orang-orang yang mengerjakan sesuatu kepada kebaikan, bahwa baginya pahala sebagaimana pahala orang yang diajarkan berbuat kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Semoga pidato apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya, dan saya akan tutup pidato saya dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin ibadah berlama-lama. Semoga pidato saya ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.